Sekali lagi, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Tiga loh, kami 3. Ya, tapi ke 30. Bisa dian. Ya, Ibu tolong. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan memulai misa arwah penutupan peti dan juga malam kembang bagi ketenangan arwah dari Bapak Yohanes Teja Pranata. Kami mohon untuk menonaktifkan alat komunikasi supaya misa dapat berjalan dengan lancar. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari teks How Great Thou Art. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Ibu, Bapa, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih. Secara khusus pada malam ini, kita mengadakan misa requiem, misa penutupan peti untuk yang tercinta Bapak Yohanes Teja Pranata yang telah dipanggil Tuhan, kita tahu semua, dalam usia 70 tahun. Juga kita mendoakan Ibu Maria Teresa Suteja beserta 2 anaknya, Ines, tentu Ines Teja Pranata juga, karena bapaknya Teja Pranata. Ines sudah menikah dengan Beni Endarto dengan 3 anak yang amat dibanggakan oleh Pak Yohanes, mulai dari anak yang cucu yang pertama. Kalau kita melihat WA-nya selalu ada foto itu. 3 ini, Brian Hendarto, Jason, dan Giovanni Hendarto. 3 cucu. Sementara anak yang satu masih sedang cari-cari, Iren Teja Pranata, mana dia? Masih kecil juga sih, tapi sudah cukup juga sih ya, Ibu. Kita mendoakan secara khusus mereka ini. Pasti kita merasakan bagaimana tiba-tiba orang yang dicintai meninggalkan mereka. Dan itu sangat mengejutkan kita semua. Karena saya kenal Pak Yohanes sudah tahun 2000 ketika saya di Kelapa Gading. Itu berarti sudah
20 tahun. Saya sudah kenal Pak Yohanes, dan saya kenal Pak Yohanes ada seorang sangat care dengan makanan, dengan kesehatannya, dengan olahraga, dan saya yakin juga dia secara rutin juga general check up. Kalau yang namanya Pak Yohanes ya begitu. Tapi Tuhan punya jalan yang lain. Ya. Tuhan mengatakan tugasnya sudah selesai. Ya. Maka kita pun harus rela ditinggalkan oleh Pak Yohanes, tapi kita selalu bertemu dalam bentuk yang lain. Jadi pertama kita mendoakan Bapak Yohanes Teja Pranoto, dan juga mendoakan istri, anak-anak, menantu dan cucu, dan keluarga besar Teja Pranoto. Mari kita berdiam diri sejenak untuk menyadari Tuhan hadir di tengah-tengah kita, karena Tuhan yang Maha Rahim selalu mengerti dan menerima kita, bukan berdasarkan prestasi dan karya kita, tapi berdasarkan belas kasih-Nya, kerahiman-Nya. Dengan ini mari kita berdiam diri sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, perhatikanlah doa keluargamu ini. Engkau telah memanggil hamba-Mu Bapak Yohanes Teja Pranoto dari dunia ini. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu yang penuh damai dan cahaya, dan gabungkanlah dia pada persatuan para kudus yang Kau tebus dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Secara khusus, kami mendoakan juga keluarga yang sedang berkabung ini. Bapa, sumber belas kasihan dan penghiburan, Engkau menaruh cinta kasih kepada kami dengan kasih abadi. Engkau mengubah maut yang gelap menjadi terang gemilang berkat kebangkitan mulia Putra-Mu. Kami mohon semoga keluarga yang sedang berkabung, khususnya Ibu Maria Teresa Steja, Ines, Yeren, Beni, Brian Johnson, dan Giovanni ini, supaya mereka dapat menanggung duka citanya dengan tabah dan menaruh kepercayaan dan harapannya kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan dalam kitab suci. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Hidup tak bercela bernilai sebagai usia lanjut. Orang jujur akan menikmati ketentraman meskipun mati sebelum waktunya. Sebab kehormatan seseorang tidak diukur menurut panjangnya usia dan tidak dihitung menurut jumlah tahun.
Sebaliknya, pengertianlah yang bernilai sebagai uban, dan hidup yang tak bercela bernilai sebagai usia lanjut. Karena hidupnya baik, orang jujur dicintai Allah. Ia diambil dari tengah-tengah kaum berdosa dan disentak, supaya budinya tidak dijerat tipu daya. Sebab kejahatan mempesonakan, sehingga kebaikan menjadi kabur dan hawa nafsu menggairahkan, sehingga goncanglah hati yang tak bercela. Dengan mencapai kesempurnaan dalam waktu singkat, maka orang jujur tidak kalahlah dengan orang yang berumur panjang. Tuhan berkenan kepadanya, maka ia cepat-cepat diambil dari tengah-tengah orang jahat. Orang bodoh melihat itu, tetapi ia tidak mengerti dan tidak memahami bahwa kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya, dan perlindungan Allah tersedia bagi orang jujur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan lagu Mazmur Tanggapan, Akulah Kebangkitan dan Hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, yang percaya padaku akan hidup dan tak akan mati selamanya. Akulah kebangkitan dan hidup, yang percaya padaku akan hidup dan tak akan mati selamanya. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan, yang mengasuh di gunungnya yang suci. Akulah kebangkitan dan hidup, yang percaya padaku akan hidup dan tak akan mati selamanya. Berbahagialah yang sedang menjalankan tugasnya waktu kedatangan Tuhan, yang didapatinya sedang berjaga-jaga. Akulah kebangkitan dan hidup, yang percaya padaku akan hidup dan tak akan mati selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Orang yang percaya kepadaku, meskipun dia sudah mati, akan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Jarak Betania dari Yerusalem tidak lebih dari 3 kilometer. Banyak orang Yahudi sudah datang melayat Maria dan Marta untuk menghibur mereka karena kematian saudaranya Lazarus. Ketika Marta mendengar Yesus datang, ia keluar untuk menyambut Yesus.
Sedangkan Maria tinggal di rumah. Lalu Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau Tuhan ada di sini sebelumnya, tentu saudara saya tidak mati. Namun begitu saya tahu bahwa sekarang ini juga apa yang Tuhan minta dari Allah, Allah akan memberikannya kepada Tuhan. Saudaramu akan hidup kembali," kata Yesus kepada Marta. Marta menjawab, "Saya tahu Lazarus akan hidup kembali pada waktu orang-orang mati dibangunkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan kehidupan," kata Yesus kepadanya. "Orang yang percaya kepadaku, meskipun ia sudah mati, akan hidup. Dan orang yang hidup dan percaya kepadaku, takkan mati selama-lamanya." "Apa kau percaya itu?" "Tuhan," jawab Marta, "saya percaya Tuhan Putra Allah, Raja Penyelamat yang disuruh datang ke dunia ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapa, saudara, saudari, umat Allah yang terkasih, khususnya Ibu Maria Teresia dan keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Yohanes. Ada 3 tujuan misa pada malam ini. Yang pertama, kita berdoa agar Bapak Yohanes diterima dalam kebahagiaan abadi di surga. Dan saya kira misa-misa sebelumnya sudah diadakan juga untuk itu. Dan untuk itu secara khusus kita mohon kepada Tuhan agar dosa-dosanya diampuni, dilepaskan. Itu tujuan yang pertama. Dan saya mengenal Pak Yohanes lebih 20 tahun ini sebagai orang yang sangat baik. Baik dengan orang-orang yang mengenalnya. Dan juga dia sangat peduli juga dalam hal-hal pelayanan sosial. Jadi dia care dengan kehidupan masyarakat. Dia sangat terbuka. Juga dia aktif sebagai pelayan di parokinya, Paroki Yakobus, sebagai prodiakon misalnya. Dan dia cukup aktif. Biasanya pada tanggal 24-25 saya menelepon dia. Paling tidak 2 kali setahun kami selalu konteks. Biasanya besok ini saya telepon dia, "Mana Pak Yohanes?" gitu kan, cerita kita. Dan di dalam cerita dia selalu menceritakan itu pengalamannya sebagai pelayan, sebagai prodiakon. Tentu yang paling pertama yang saya ingat, dia senang dengan cucu-cucunya. Itu kalau dengan cucu itu dia merasa muda lagi katanya. Dan dari mulutnya sendiri saya mendengar itu hiburan bagi dia dengan cucu-cucu itu. Ya, itu sekitar itu pembicaraannya. Mengenai bisnis, karena dia tahu seorang Romo nggak ngerti bisnis, nggak banyak ngomong itu. Tapi dia ngomong mengenai bagaimana tugas-tugas pelayanan di paroki, apakah itu prodiakon, selain tentu cucu-cucunya. Itu selalu dia cerita dan dia banggakan itu. Ya. Kami biasanya kontak 2 kali setahun paling tidak. Pada saat Paskah, kalau dia sudah di luar negeri melalui WA. Dia selalu itu. Dan Natal itu biasanya 24.
kontak dengan Pak Yohanes. Jarang ketemu, tapi selalu ada hubungan batin. Saya pikir kalau orang seperti Pak Yohanes tidak masuk surga, keterlaluan juga Tuhan itu. Ya. Saya harus beri kesaksian itu. Dalam pembicaraan, kalau bicara dengan saya, dia kan jujur sekali itu, terbuka sekali. Mau ngapain juga dia melebih-lebihkan, ya, dan dia sangat terbuka untuk seorang Romo. Jadi dari pengalaman rohaninya, saya yakin. Tadi saya ragu-ragu, sebenarnya saya tadi mau pakai baju warna putih. Karena saya yakin Pak Yohanes orang sebaik ini sudah di surga gitu. Walau demikian setiap manusia memang berdosa. Maka tadi sebagai intensi pertama kita mendoakan supaya dia diterima oleh Allah Bapa di surga. Dan dengan demikian diampuni, lepaskan dari segala dosanya. Walau sebagai orang beriman kita yakin bahwa Tuhan menerima kita bukan karena prestasi kita. Itu kekasan orang Katolik. Kalau kita lihat dalam nisan orang Katolik, tidak ada ditulis di situ semoga arwahnya diterima sesuai dengan amal baiknya. Karena kalau berdasarkan amal baik, nggak ada kita ini yang bisa masuk surga. Tapi berdasarkan kerahiman Allah. Maka kita hanya menulis IAS. Ya, beristirahat dalam damai. Dia menulis itu. Karena kita yakin bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan pertama-tama karena prestasi, tapi karena Tuhan memang berbelas kasih dan penuh kerahiman. Jadi kalau saya melihat bagaimana pengalaman Pak Yohanes, dosanya juga pasti ada, tapi besar-besar banget sih enggak juga. Ya. Dan dia pelayanannya, hidupnya juga baik. Ya. Maka saya mengatakan tadi, saya sebenarnya mau pakai baju warna Hari Raya Paskah. Mengapa? Karena saya yakin dia sudah diterima di surga. Malah kita sudah punya koneksi. Pak Yohanes sudah mendoakan kita. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, sebagaimana dalam doa-doa ini nanti, kita menghormati tubuh Pak Yohanes. Karena tubuh adalah kanisa Roh Kudus. Dan tubuh ini sudah digunakan untuk melayani keluarganya, melayani gerejanya, macam-macam yang lain. Tapi yang dia selalu sebut itu adalah prodiakon. Rupanya dia bangga dengan prodiakon itu. Lalu kalau bicara dengan saya prodiakon. Jadi tubuhnya itu adalah sudah menjadi kanisa Roh Kudus. Dia sudah dibaptis dan dia sungguh-sungguh konsekuen dengan anugerah baptisan yang dia terima. Diterima sebagai rahmat. Ya, inilah tujuan yang kedua. Yang ketiga adalah kita mendoakan keluarganya. Namanya manusia, masa enggak sedih? Ya, maka kita mendoakan, saya bilang Ibu Maria Teresia, 2 anak, Ines dan Iren, menantu pasti juga, dan 3 cucu. Ini Iren ini kapan mau nikah lagi nih? Belum ya. Belum. Mana dia? Kita doakan juga supaya cepat juga menikah ya. Terlalu lama. Karena jarak antara Ines dan Iren itu ada 9 tahun kali ya. Lama sekali itu. Ya. Ya. Supaya itu semua lah jadi senang itu. Karena 3 cucu masih kurang ya Ibu ya. Hah? Saya harus gini ya.
Nanti COVID lagi kalau dekat gini enggak. Jadi saya baru tes juga. Jadi baru tes hari Senin antigen. Jadi Senin sampai sekarang karena menjelang Natal harus tes itu. Entah berapa kali nih sudah. Tiap apa? Coba lihat. Tusuk sana, tusuk sini, tusuk sini. Ya selama ini, ya. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi kita mendoakan secara khusus Ibu Yohanes Teja, anak-anak, menantu, cucu. Pasti sedih. Karena memang kepergian Pak Yohanes itu boleh dibilang mendadak. Siapa mengira Pak Yohanes secepat itu? Kalau kita kenal dia, tubuhnya sehat, ya kan? Olahraganya teratur, makannya juga dijaga, ya. Dan dicari-cari penyakitnya, ya. Lama juga baru ketemu. Saya dengar tadi baru dari Beni baru kira-kira Desember ya Beni baru ketemu. Apa itu sebenarnya penyakitnya? Penyakit apa itu? Kanker getah bening ya. Dan itu getah bening itu sakit sekali. Ini penyakit yang sama yang diderita oleh musuhnya Leo Scotto. Ya, getah bening. Itu sakit sekali. Kalau lagi kambuh sama seperti kena batu. Tulang ini kena batu. Itu sakitnya luar biasa itu. Ya. Dan rupanya Pak Yohanes orang baik ini mau juga dengan seperti Yesus harus mengalami penderitaan juga. Dan kematiannya ini, waktu kematiannya bagus sekali. Bagus sekali. Menjelang Natal. Ya. Kalau orang kudus itu dirayakan bukan pada saat kelahirannya, tapi pada saat kematiannya. Karena dengan kematian itu dia lahir di surga. Ya. Coba perhatikan orang kudus itu selalu dirayakan pestanya pada saat kematiannya. Maka Pak Yohanes pilih tanggalnya barangkali. Kita hari-hari ini mempersiapkan diri untuk lahir, menerima kelahiran Tuhan. Dan Pak Yohanes itu dia lahir di surga pada hari Natal ini. Menjadi pendoa kita sekarang, bukan kita yang mendoakan dia. Saya mikir kok saya mendoakan Pak Yohanes, orang sebaik itu. Dia yang mendoakan saya, mendoakan kita semua. Itulah intensi, tujuan misa pada malam ini, yang nanti akan dilanjutkan dengan penutupan peti. Karena dilanjutkan dengan penutupan peti, nanti doa umat. Pada saat itu saja kita sampaikan. Lalu sekarang kita langsung saja pada persiapan persembahan. Nanti doa umatnya pada bagian terakhir setelah komuni. Menyanyikan lagu persembahan The Lord Bless You and Keep You.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi Kemuliaan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Bapa kami, putramu telah mempersembahkan diri kepadamu sebagai kurban hidup. Kami mohon terimalah kurban gerejamu, agar hambamu Yohanes Teja Pranata kau lepaskan dari semua dosanya dan kau anugerahi hidup abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laser surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Yohanes Teja Pranoto yang telah Engkau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus.
Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini ia serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan doa yang Kristus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Maka kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya pasti sembuh. Tubuh Kristus
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Murah, Engkau telah menerima doa dan persembahan kami bagi keselamatan hamba-Mu, Yohanes Teja Pranoto. Maka kami mohon dengan rendah hati, kalau sekiranya masih ada noda dosa padanya, hapuskanlah berkat belas kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ibu bapa, saudara-saudari, kini sudah tibalah saat kita berpisah dari saudara kita Bapak Teja Pranoto. Dengan hati yang tabah, kita berikan penghormatan terakhir karena kita berharap bahwa ia akan bangkit bersama Kristus yang telah diimaninya untuk kehidupan kekal. Maka air suci akan diricikkan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya. Mari kita doakan Bapak Yohanes Teja pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kristus telah berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Halaman 36 sampai 37. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menangisi Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami. Kami mohon. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada Papi Yohanes Teja Pranata. Kami mohon. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah Papi Yohanes Teja Pranata dalam kebahagiaan di surga. Kami mohon. Papi Yohanes telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia kau gabungkan dalam persatuan para kudus. Kami mohon. Papi Yohanes telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Perkenankanlah Papi mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Kami mohon. Kami berduka cita atas kematian Papi Yohanes Teja Pranata. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup kekal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah tanah ini, agar hamba-Mu Yohanes Teja Pranoto yang kami istirahatkan dengan ditaburi tanah, akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Tanahnya sudah ditaburkan di Singapura. Ya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, hati kami sedih karena kematian Bapak Yohanes Teja Pranoto yang Kau panggil dari tengah-tengah keluarganya, dari tengah-tengah kami.
Terimalah dia dalam kebangkitan kekal dan curahkanlah rahmat-Mu kepada keluarga yang ditinggalkan. Ibu Maria Teresia, Ines, Iren, Beni, dan 3 cucunya secara khusus. Terimalah dia dalam kebahagiaan kekal dan curahkanlah rahmat-Mu kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka menerima kebijaksanaan-Mu dengan tabah dan berusaha untuk mengatasi segala kesukaran dengan bantuan seluruh umat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita secara khusus mendoakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Ya Tuhan, anugerahilah Bapak Yohanes Teja Pranoto istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga Bapak Yohanes beristirahat dalam damai. Amin. Bapak Yohanes Teja Pranoto berangkatlah memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi Requiem dan penutupan peti sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kami persilakan kepada keluarga yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Pemercikan minyak wangi juga benar. Keluarga dilanjutkan pada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kami persilakan. Kami persilakan Bapak Ibu. Setelah keluarga dilanjutkan oleh para tamu yang hadir, ya. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita ada kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir dengan memerciki saudara kita Yohanes Teja Pranata dengan eau de cologne, tapi di pinggir aja, jangan kena
wajahnya. Kita bergantian akan didahului dengan keluarga dulu. Bray, ayo. Jason, Jason dekat. Nanti akan dilanjutkan dengan adik-adik Yohanes Teja Pranata yang sudah kumpul. Kita sudah kumpul semua di sini. Setelah adik-adiknya dan keluarga, dilanjutkan dengan kerabat yang lain. Terima kasih. When you walk through a storm, keep your head upright and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of love.
of those young and early days have changed along the way, along the way. And I know you believed, and I know you had dreams, and I'm sorry to call this time to see that I am where I am because of your truth. And I love you, oh I love you. Papa, forgive the times you cried. Forgive me for not making right. All of the storm I have is caused, and I've been wrong. Dry your eyes, dry your eyes. 'Cause I know you believed, and I know you had dreams, and I'm sorry to call this time to see that I am where I am because of your truth. And I love you, oh I love you. Oh boy, how this make you smile. I hope you're happy with my life, at peace with every choice I have changed along the way, along the way. 'Cause I know you believe in all of your dreams, and I owe it all to you. Benny atau Ines bisa mau memberi sambutan sebentar. Ines, berterima kasih sama pastor. Terima kasih Romo ya sudah mengenal Papi juga. Terima kasih untuk Bu Susi, Pak Felix, Pak Bosko, Pak Binar, dan juga semua saudara-saudari yang sudah datang ke sini mengikuti misa requiem ya untuk Papi, dan juga yang live streaming. Terima kasih banget udah mengikuti bersama-sama. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya dan doa-doanya. Terima kasih sekali lagi. Sekali lagi kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Jack Tarigan yang sudah memimpin misa requiem
untuk saudara tercinta kami Yohanes Teja Pranata. Dan kepada Anda semua juga terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk bersatu dan berdoa bersama untuk saudara kami tercinta Yohanes Teja Pranata dan juga orang-orang yang menjadi bagian dari hidup Yohanes, yaitu pasangan hidupnya Maria Teresia Suteja dan anak-anak tercintanya Ines dan Irene. Ines yang sudah punya pasangannya Benny beserta 3 buah cinta mereka, Brian, Jason, dan Giovanni. Dan juga kepada Pak Andre, banyak terima kasih juga yang sudah speechless dah. Ya, dari awal sudah mengatur, membuat pengumuman yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih Pak Andre untuk cinta Tuhan yang Pak Jo dan keluarga serta kami semua keluarga besar mendapat menerima cinta Tuhan melalui Anda dan pasangan. Jangan gitu. Terima kasih ya, terima kasih sekali Pak. Ya. Ya. Dan juga hari ini adik-adik dari saudara kami Yohanes sudah kumpul ya dari sebentar saya soalnya maaf ini kalau bicara nih mulut ditutup jadinya nggak jelas. Ya maaf tadi Irene mau disebut Irene, jadi ada Pak Andre udah mau pergi, jadi saya sebut Pak Andre dulu, ya. Jadi ya Ines dan Irene dan 3 cucu tadi pastor juga ada bilang. Jadi Brian as a big brother mesti betul-betul menjadi contoh dan yang baik, ya. Apa yang Enpa pesan sekarang juga. Ada Enma, dengar apa kata-kata, dengar apa kata Enma, ya, dan pasti mami papinya. Oke, terima kasih semua adik-adik. Nanti kita koyan udah nggak ada, tapi kita percaya bahwa koyan selalu ada di hati kita, dan kita sebagai umat beriman kita percaya koyan sekarang lebih hidup daripada waktu beliau hidup. Ya, jadi yang pasti Koyan udah menjadi guardian angel bagi belahan jiwanya Enso Shirley dan juga anak-anak tercinta Ines, Irene, cucu tercinta dan pastinya Benny. Ya, Benny mempunyai mid time yang luar biasa dengan papi. Ya, selama papi sakit itu Benny dapat rahmat. Dan kami keluarga Benny sekali lagi banyak terima kasih ya for your fidelity, ya for your belonging, caring, dan semua kesetiaan menemani papi, melayani papi dengan cinta di masa COVID ini. Terima kasih juga kepada Pak Chandra dan Ibu Nani, pasti teladan itu Benny dapat dari orang tuanya. Terima kasih ya. Mungkin pasangan malam ini malam terakhir kita bersama ya dengan Pak Yohanes. Mungkin pasangan tercinta mau menyampaikan sesuatu. Saya percaya bahwa nanti Ines akan mendampingi Mami mau mengatakan, bukan mau tapi kita minta Shelly untuk bicara. Pasti saudara kita Yohanes akan bangga ya mendengar sesuatu yang akan disampaikan oleh istri tercintanya. Ines bisa mendampingin Mami. Terima kasih.
teman-teman dan saudara dan adik-adik semua. Dan semua yang hadir di sini dan juga oma-oma. Terima kasih atas kehadirannya di sini yang turut mengikuti misa requiem untuk suami saya. Suami saya ini orang yang paling baik buat saya. Saya ini orang yang lemah, lebih lemah daripada dia. Tapi dia selalu tidak akan menyampaikan hal yang sulit-sulit buat saya. Karena dia sangat sayang pada saya. Terima kasih Papi. Terima kasih ya teman-teman semua ya atas kehadirannya semua. Terima kasih Kak Shirley. Ya, barusan Sister Evelyn membisikkan saya, tolong sampaikan aja terima kasih dari Sister Evelyn sebagai kakak tertua dari Yohanes Teja Pranata itu untuk cinta Tuhan yang boleh Yohanes dan kami keluarga dapat mendapatkannya melalui Anda semua. Anda adalah kekuatan kami, khususnya pasangan, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu. Ya, terima kasih kepada Pak Chandra, Bu Nani, dan semua juga. Mungkin Benny mau say something, nanti orang bilang, loh kok Benny ya gitu, kok aneh ya, kok si Benny kemana si Ines gitu. Mungkin ada yang belum hadir kemarin, Benny bisa menyampaikan sesuatu. Kami juga senang sekali pasti. Koyan juga senang karena di antara kita hadir keponakannya Pak Yohanes yang yaitu Frater Anton yang sekarang sebetulnya ada sedang pendidikan di Seminari Fermentum Bandung. Ya Frater tolong berdiri boleh? Ya itu Frater Anton. Frater Anton adalah putra dari adik Pak Yohanes, ada di sini, Aike juga. Ya itu mamahnya. Ya, baik dia dari Lembang. Baik. Ya. Jadi pastor yang baik ya Anton, pasti Om Yan akan bangga. Ya. Baik Benny, mungkin Benny. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Mungkin saya udah ngomong banyak dari kemarin ya. Tapi hari ini saya merasa kayaknya saya mau menyampaikan pesan yang cukup singkat aja. Kita banyak dari kita yang merasakan berkat dari kehadiran Papi di hidup kita. Tapi saya juga percaya Papi mendapat berkat dari kehadiran saudara-saudara semua yang ada di sini dalam kehidupannya. Mungkin mewakili Papi, saya mau berterima kasih sudah ambil bagian dari kehidupan Papi, terutama untuk Mami, untuk saudara-saudara semua, kakak adiknya yang dekat dengan Papi. Mungkin singkat kata saya mau berterima kasih juga sama Papi yang selama ini sudah menjadi teladan buat hidup saya. Selamat jalan Papi. Terima kasih. Semoga suatu saat nanti kita bertemu kembali. Mudah-mudahan saya bisa meneladani apa yang telah Papi berikan kepada kita semua. Saya bisa melanjutkan apa yang sudah Papi kerjakan di dunia ini, supaya Papi juga lebih tenang di sana.
Semoga saya juga bisa membantu Papi untuk menjaga keluarga yang selama ini Papi sayang. Saya juga tahu nggak gampang untuk bisa melakukan hal seperti yang Papi lakukan. Tapi mudah-mudahan Papi juga mendoakan saya terus dari sana gitu. Supaya saya bisa memberikan yang terbaik lah. Mungkin sekian yang mau saya sampaikan. Terima kasih semua. Papi, selamat jalan. Bentar lagi akan ditutup, mungkin ya ini kesempatan terakhir kita untuk melihat Papi. Terima kasih. Baik, terima kasih Benny. Mungkin dari yang hadir tadi saya dengar ada yang mau dari Bogor, ada yang mau menyampaikan sesuatu. Oh, dari Zoom. Yang dari Zoom silahkan. Ibu Caroline Effendi, dibuka videonya. Sebentar, boleh diulang? Kiranya Bapak Yohanes beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Selamat jalan, oh yang sampai surga dalam damai. Dan kepada keluarga, hari dan gereja bersama keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin. Baik, terima kasih Ibu Caroline atas ungkapan cintanya. Udah. Baik, pada kesempatan ini saya atas nama saudara kita Yohanes Teja Pranata ingin memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang telah dilakukan selama hidupnya. Papi mohon maaf, terutama kepada istri tercinta, kepada anak-anak, mantu, cucu, dan juga kakaknya, Sister Evelyn, dan adik-adik tercinta, serta semua family, serta kerabat semua. Pak Yohanes memohon maaf atas kehilafan dan kesalahan serta kekurangannya, baik yang disengaja maupun tidak. Dan juga atas nama anak, mungkin istri, ya, mau mengungkapkannya. Irene mau say something? Enggak, ya. Baik, atas nama Shirley dan juga Ines, Irene, Benny, dan juga ketiga cucu, Brian, Jason, serta Giovanni, dan adik-adik semua, kakak saya secara pribadi, Brur, mohon maaf untuk segala sesuatu, baik dengan perkataan dan sikap kami kepada si Brur yang telah membuat si Brur hatinya sedih atau kecewa. We all love you, we all need you, and sampai kapanpun Brur ada di hati kami. Terima kasih Brur, terima kasih. Baik, sebentar lagi kita akan ada persiapan untuk penutupan peti. Mungkin sekarang kita live streamingnya gimana, Binar? Terus lanjut aja. Baik, kita akan siap-siap. Keluarga mungkin foto dulu ya. Ini mau foto dulu sebelum tutup, apa mau setelah tutup? Sebentar.
karena ini adik-adik semua kumpul bersama keponakan juga ya, dengan keluarga besar Pak Yohanes. Yuk kita foto dulu mungkin sebelum ditutup, tapi di sini aja dulu ya. Oh di sini. Oh di sini. Kata fotografernya di sini. Untuk acara besok, misa ya, Pak Andre ada di sini nggak ya? Oh Pak Andre ada, mungkin Pak Andre bisa mengumumkan buat besok Pak Andre. Pak Andre ini yang luar biasa. Besok, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas semuanya, atas kehadirannya. Untuk misa besok, misa pelepasan akan dipimpin oleh Romo Aridianto, ya, pukul 8 pagi tepat. Ya, diharapkan bila mana ada yang berkenan untuk hadir, ya tentu pihak keluarga akan berterima kasih sekali. Tapi apapun keputusannya, ya dalam keadaan seperti begini, tentu pihak keluarga juga akan memahami. Ya, namun bila ada yang berkenan, tentu kita akan sangat senang. Ya, setelah itu akan langsung dibawa ke lantai 5, jam 9 tepat juga. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwalnya, kita bisa melepas kepergian Pak Jo, ya, menghadap Bapa di surga. Demikian, terima kasih. Makasih Pak Andre, silakan. Ini sebelum Pak Andre pulang, ya Pak Andre adalah ketua wilayah dan juga apa itu, mungkin lingkungan juga ya. Oke. Nanti setelah itu keluarga besar, adik-adik, kakak dan adik-adik dari Pak Yohanes ya. Teman-teman lingkungan, ada teman lingkungan, silakan. Teman-teman lingkungan, silakan. Terima kasih.
Setelah ini kita nanti kakak adik dan keponakan dari Yohanes kita kumpul, kita berfoto bersama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku,
ya. Terlalu dekat. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan. Baik, ini kita berfoto sekarang bersama adik-adik Papi ya. Silakan. Adik Papi Yan adalah Aike yang dari Bandung beserta Anton dan Devi serta mantunya Edward. Ayo. Juga Hengki bersama istri dan 2 anaknya. Terus Honggo beserta istri dan 2 anaknya. Robert juga calon mantu. Silakan ikut aja, ikut gabung yuk. Saya. Sekali lagi banyak terima kasih kepada Ibu Susi, Pak Felix, dan Pak Bosco. Tanpa Anda bertiga, perayaan Ekaristi tidak akan seindah ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Keluarga Bogor mungkin mau foto dulu. Keluarga Kiki, mau keluarga Bogor, ya. Silakan keluarga Bogor, nanti setelah ini baru teman sama teman Ines ya. Silakan. Siapa namanya? Andrew, ayo Andrew. Yuk, karena ini mau pulang ke Bogor ini. Ya. Iya. Jangan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan penghiburan. Saat asa orang pun dapat ku adakan. Kau yang memberi jalan, kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat
Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kami mengucapkan banyak terima kasih atas cinta Anda bagi saudara kami Yohanes Teja Pranata yang telah dengan setia dari kemarin sampai hari ini mengikuti misa requiem dengan melalui live streaming. Acara sebentar lagi malam ini sudah selesai, kami akan tutup, dan besok kami sangat berterima kasih dan bahagia kalau Anda juga ada waktu untuk bersama kami dalam misa pelepasan jam 8 tepat dengan Zoom yang sama. Sekali lagi terima kasih. Doakan kita selalu bersatu dalam doa. Tuhan memberkati dan Bunda Maria mendoakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa besok.